Jangan dirubah namanya jadi Omon. Saya tidak suka. Nama yang benar siapa? Dr. Rismon. Mas Roy. Pakai dokter nggak? Benar dulu Mas Roy. Loh, pakai dokter nggak? Ditarik. Jadi intinya bahwa apakah itu tidak diakui atau masih diakui gitu? Iya, oke, itu cukup. aja. Apakah buku itu sudah masih diakui atau tidak diakui? Tulisannya. Tulisan Jawab. ini. Tulisan ini. Rekanku Gabur ini, kamu jangan sok mengajari ya. Aku lihat beberapa kali ditampil dimanapun sok mengajari. Yang akhirnya terjadi adalah banyak advokat yang jadi maklar kasus. Banyak advokat yang akhirnya terjebak suap di peradilan. Berikut berbagai kontroversi pengacara Rismon Sianipar dalam acara debat di Rakyat Bersuara yang membongkar identitas dia sebenarnya. Dari tutur kata, ketidakkonsistenan cara berpikir dan pemahaman hukumnya, semua membuat kita bertanya-tanya. Apakah karena ini, hingga Rismon dengan mudahnya beralih? Karena sebuah konsekuensi hukum yang tidak mereka sadari sedang menunggu. Para pembeli buku Gibran Endgame sedang bersiap mempersiapkan langkah hukum. Dan mereka hanya menunggu satu pernyataan dari Rismon, ketika Rismon menyatakan bahwa buku itu salah. Dan ini posisi dilematis yang tidak mudah, karena di sisi lain, dalam adendum SP3 yang diterima, salah satu syarat yang harus dipenuhi Rismon adalah mengubah semua pernyataannya pada 2 buku yang telah dia tulis. Dan simaklah, karena di video ini, pada akhirnya baik Rismon maupun pengacaranya justru bungkam, tidak bisa memberikan keputusan ketika ditanya status buku yang telah mereka cetak. Usah ngapain juga? Gak usah. Enggak, sebutkan halamannya itu data dari Anda. Oke. Gak usah. Ngapain? Mana? Gak usah. Oke, nanti. Terus. Mengklaim aja. Enggak Ini- disebutkan, saya nggak mau lanjut. Ayo sebutkan halaman berapa. Tadi Ngapain disebutkan sebut soal- nanti biar Mike aja. 221. 221. Dengerin. Ya, di halaman berapa? Kesaksian Iksan Katonde ini Ya. yang mengetahui cuma Pak Roy Suryo. Siapa yang nemuin Kalau Iksan tidak Katonde? diberi secara- Itu banyak, Pak. Itu ada kasih nggak sama saya? Siap loh. Anda kasih nggak itu datanya? Dikasih itu berarti data dari saya kan? Iya, dikasih Ya nggak? udah, selesai. Enggak Udah data dikasih dari nggak? saya. Anda kasih nggak? Udah, Atau udah, itu nggak data usah. bertebaran di internet? Mana bertemu? Anda kasih spesifik sama saya? Yang ketemu Anda Iksan kasih nggak? Katonde. Yang ketemu Iksan Katonde itu saya. Iya, data itu Karena hanya kamu spesifik nggak boleh untuk pergi saya ke luar negeri. atau ada semua di internet? Nggak ada. Oke. Jadi Data Anda ini jangan nggak ada di berperan internet. seolah-olah- Nggak ada data ini di internet. Oke, udah. Jadi sebagai gini, versi Anda ngambil dari internet. Banyak di YouTube Oke, gitu loh. Bukan baik. berarti dia menyuplai data ke saya Dan secara tidak pernah spesifik. memberikan Nggak data ke- ada. oke. Nggak ada kaitannya dia dengan buku itu. Ya. Tapi bahwa kemudian yang menemui Iksan Katonde itu adalah Jangan Mas Roy, sok-sok sebuah berperan fakta. gitu loh. Rismon, kita Dan inilah salah satu kontroversi dari diri Rismon Sianipar. Di berbagai media, dia mengaku sebagai penulis dengan latar belakang keilmuan sebagai ahli digital forensik. Tapi anehnya, demi untuk mengabaikan dan sengaja menghilangkan jejak bantuan Roy Suryo, dia bahkan tanpa sadar mempermalukan dirinya, menulis buku dengan mengumpulkan bahan dari media sosial. Pembeli mungkin berharap membeli buku karya Rismon, hanya karena ingin melihat cara pembuktian secara digital untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan dokumen. Tapi bagaimana kalau isinya hanya kumpulan berita dari media sosial? Dan bagaimana kalau pemilik sumber data keberatan hasil investigasi mereka dikomersialkan? Tapi ini hanyalah awal dari polemik Rismon Sianipar yang terbongkar di acara debat ini. Gitu loh. Rismon, kita nih beli buku ini juga. Berarti sekarang hasil karya Anda nggak diakui sekarang, ditarik gitu. Tuh, Iya kan? dengerin. Kenapa Anda marah-marah? Lah iya harus. Bukan, Rismon ini Makanya pakai penting. telinga dipakai. Berarti saya yang Suaramu. beli ini Iya. ditarik hasil karyanya sudah. Tuh, dengerin. Loh, itu tulisan saya. Iya, sekarang sudah tidak diakui kan? Oke, Ditarik kan? jadi intinya bahwa apakah itu tidak diakui atau masih diakui gitu? Iya, itu cukup. aja. Apakah buku itu sudah masih diakui atau tidak diakui? Tulisannya. Tulisan Jawab. ini. Tulisan ini. Gini loh, hak untuk publikasi Terus? itu bukan hak kalian. Loh, bukan, saya beli. Berarti Iya. kan Anda berbohong. Kalau memang ini saya beli, isinya sudah saya baca. Ternyata Anda menarik. Bagaimana terus kalau ini ditarik? Berarti apa yang ada di dalam sini bukan Bu isinya dong? Azam, Ya. Anda bertanya panjang lebar pun dia nggak bakal jawab. Sudah Anda, saya nggak tanya sama Anda. Saya tanya sama dia. Anda sampai Anda sok- sebagai Iya, apa hanya yang bertanya? Yaudah, Jawab Bang dulu Risma. ini. Bang Saya Risma. mau beli. Oke, baik. Ditarik Bung nggak Azam. ini? Bung Azam, makasih. Kalau nggak Silakan. ditarik, Nanti, jawab. nanti. Ini pidana Bentar, ini. Ini mau diganggu aja nih. Nanti saya berikan. Sekarang banyak. Sebagai korban juga Pak Iman. Perhatikan baik-baik tangan pengacara Rismon, Jahmada Girsang. Terlihat jelas, Jahmada memberikan kode, melarang Rismon untuk memberikan komentar. Kenapa? Karena inilah problema yang tidak mereka sadari ketika mengajukan RJ. Dalam adendum, Rismon diperintahkan menarik semua buku yang sudah dia tulis terkait ijazah Jokowi dan Gibran. Jika Rismon sedikit saja memberikan pernyataan bahwa buku itu ditarik karena isi penelitiannya salah, maka para pembeli akan ramai-ramai ajukan gugatan. 5.000 itu bukan main-main. Ya, banyak penulis yang bukunya hanya laku ratusan atau 1.000 atau 2.000. Ini laku 5.000 dan kalian tipu 5.000 pembeli. Ya, konsumen. Ini salah satunya nih. Sebelah saya membeli sampai 60 waktu itu. Hanya untuk disumbangkan di Car Free Day, bener Bang Irwan? Iya. Saya rencana mau beli 300 biji buku. Nah,
60 buku saya bagikan di KFD pada waktu itu sama Rismon. Ya. Saya pikul hampir 1 kilo di belakang Hotel Luar Mandarin biasa. sampai ke Bundaran HI. Itulah bentuk malam hari ini saya mau bertemu Rismon untuk melampiaskan kekecewaan saya, kemarahan saya sama dia. Saya merasa tertipu, saya merasa dicurangi. Sehingga malam hari ini mungkin saya akan ambil sebagai tindakan hukum saya sendiri. Untuk Oh, tindakan hukum seperti apa, Bang? saya melaporkan si Rismon karena saya merasa dicurangi, saya merasa ditipu. Melaporkan Rismon karena penipuan ISBN ini. Salah satunya. Dan buku ini bahwa itu benar-benar hasil penelitiannya ternyata tidak. Sebagai korban juga Pak Itu Iman. dan kami Nanti. Jadi yang digunjingkan akhir-akhir ini, boleh nggak seorang peneliti mengadakan retraction, correction atau ertitum? Pertanyaan bukan itu. Ini saya membeli. Pertanyaannya jawab dulu. sederhana. Hei, saya tanya jawab. ke dia. Nggak usah tanya ke saya Anda. jawab, Pak. Nggak usah. Saya tanya kepada yang buat. Bukan, Bang. Saya kasih tahu, Sama-sama lawyer harus Seorang ngerti peneliti. etika. Saya bertanya kepada yang nulis. Biarkan. Kalau seandainya abang mau Iya dong. tanyakan, silakan ke Bang Jahmada. jadi seorang peneliti itu bisa mengadakan retraction, correction atau ertitum. Di Ada Indonesia, di dunia ada. Koreksinya itu pakai lisan. Cukup. Semua. Enggak, pakai 3 lisan jenis. cukup. Apakah tidak Retraction. dimunculkan kembali dengan waktu yang sama Dengar Anda dulu. menulis? Retraction itu menarik buku. Ya, apakah sudah ditarik? Oh, saya belum Correction itu ditarik. meralat. Bukan, saya Ertitum belum itu ditarik. merubah gambar. Nanti sebentar. Clear ya? Buka Clear. data. Apanya yang clear ya? Baik di Ada nggak ada Indonesia, clear itu? buka data LIBI atau BRIN. Oke. Siapa Yang sudah yang dilakukan melakukan adalah yang sudah dilakukan oleh Bang Yang Rizwan. dilakukan beliau itu normal dan tidak aib. Enggak, apa yang dilakukan? Apanya Retraction normal yang tidak aib atau itu? apapun. Coba sebutkan. Menarik atau apa? Yang dilakukan apa? Dia bisa mengadakan retraction juga bisa Bukan, menarik. yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan sekarang correction Correction berupa dari yang tadinya palsu menjadi asli. Oke. Correction. bukan Oh, buku tambah di ada ini. Jangan Ini tambah. pasal Berarti yang A itu ditulis ada. ini palsu. Ya. Berarti yang ditulis palsu Itu karya ini. belum sampai ke situ. Enggak, pekerjaan. pertanyaannya Masih jawab. proses. Ini palsu Masih nggak yang proses. ditulis? Kita masih di JWP, belum Bukan, sampai ke situ. pertanyaannya yang Selesai. ditulis ini Oke. palsu Saya mau nggak? tanya, Bung jawab Azam tadi kau panjang-panjang sampaikan udah tahu ada masih siapa. proses Oke. karena belum sampai sana. Ya tapi salah sudah disebar kemana-mana dia terima duit kok. Oke. Bagaimana orang Nanti gaya kita bicara kata-kata satu bohong lagi. yang Oke, disuangkan di silakan, sini Mas Roy. sudah jelas pidananya. Saya tambahin dikit ya. Teruskan. Nanti Kalau yang nanti kita lama bahas. 378, 492 yang baru Nanti kita KUHP-nya. bahas. Nanti Nggak saya minta boleh waktu begitu. dikit. Bang Ya. Aiman dan teman-teman. Beruntung Aiman Wijaksono berkali-kali menyelamatkan Rismon. Siapapun tentu berhak melakukan koreksi atas penelitiannya. Tapi jika penelitian belum final, kenapa harus dibukukan? Kalaupun dibukukan untuk sekedar menjadi bahan diskusi di forum ilmiah, tentu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ribuan orang yang rela mengeluarkan uang hanya karena keingintahuan kejelasan status ijazah seorang pejabat seperti presiden dan wakil presiden. Rismon tidak hanya terjerat indikasi pelanggaran perdata mendapatkan keuntungan dengan menjual isi buku fiktif, tapi juga indikasi tindakan penipuan dan bahkan undang-undang perlindungan konsumen. Satu tiga panjang ini, Mas Roy. Ya. Maaf Mas Roy ya. Monggo. Jadi saya kira Mas Roy bawa kuasa hukum juga, ya. Jadi tentang Mas Roy berucap Rismon ini omon-omon, Ya, kenapa? bahkan mayat yang sudah jadi mayat, saya mohon Mas Roy sopan. Saya baik ke Mas Roy selama ini. Terima kasih. Enggak, Tunai baik. permintaan Tahan baik. dulu. Permintaan baik. Saya jarang bicara. Oke. Apalagi Dengarkan baik-baik ya. Jangan dirubah namanya jadi omon. Saya tidak suka. nama yang benar siapa? Dr. Rismon. Mas Roy. Pakai dokter nggak? Dengar dulu Mas Roy. Loh, pakai dokter nggak? Dengar dulu. Jangan marahin saya. Saya jarang loh. Loh lah iya, jangan marahin saya. Bukan. Gini. Saya nggak mau. Pakai dokter tidak. Kalau saya oke, saya sebut lengkap. Ini Mas Roy Dokter marah. Eng. Gini, ntar Bang Jahmada sampaikan aja nggak usah Iya. nyapa ke Namanya siapa? Silakan aja. Nama lengkapnya siapa? Dengar dulu. Oke. Nama lengkapnya Mas siapa? Roy, nanti saya berikan ini- kesempatan biar Bang Jahmada Dengar dulu. baik-baik. Iya. Buka semua. Selama ini Rismon ini selalu manggilnya Mas Roy. Ke saya aja Pak, jangan ke Mas Roy. Ke saya pun Mas Roy. Saya pun manggilnya Mas Roy. Pakai emas Tidak pernah ada istilah lain. Tiba-tiba dibalas omongan mayat yang zombie lah segala macam. Oke. Aja, saya jawab dikit Ketiga. ya. Kenapa saya oke, kalau minta mau dipanggil namanya, saya akan panggil dengan lengkap sesuai KTP. Dr. Rismon Hasiulan, Sarjana ST M.Eng. Betul itu namanya. Enggak cukup selama di Pak Rismon, Bang Rismon. Enggak, saya ingin menghormati orang. Kalau memang lulus ya saya hormati. Cukup Bang Rismon. Kita sampai sekarang di titik ini loh. Cuman kan Dia bilang masalahnya. Mas Roy loh. Oke. Aku juga Mas Cuman Roy. masalah Pengacara Rismon menuntut sebuah standar etika. Dia minta Roy Suryo untuk tidak memanggil Rismon dengan sebutan omon-omon dan zombie atau panggilan apapun itu. Tapi simak di lanjutan diskusi ini. Karena Jahmada Girsang bahkan mengucapkan sebuah kalimat yang terdengar tidak pantas diucapkan seorang yang kelihatan sudah dewasa. Selatan. Kalau nanti ditetapkan RJ-nya di Solo, berarti Pengadilan Negeri Solo. Nah ini melawan KUHAP lagi. KUHAP jangan dilawan terus, capek kita. Aiman, mungkin
Boleh dong. Ya, enggak, Karena kita pelaku. silakan ya, silakan. Bang, kami luruskan dulu karena ini bicara hukum. Biar nggak miss, karena kita pelakunya, jadi jangan nanti. Ini yang kami tidak suka justru. Gini, Bang. Informasi yang ngaco-ngaco. Enggak gini. Gini, Bang. Informasi yang ngaco-ngaco. Enggak gini. Jadi ya kembali lagi kalau menurut jenderal menggunakan Tunggu Pak. Pak, saya jangan dibilang ngaco. Saya baca nih sebab Pak. Masa Pak Kapolri dibilang ngaco? Saya tidak ngaco loh. Saya bawa. Di satu sisi, Djahmada Girsang menuntut orang lain berlaku sopan. Tapi di sisi lain, dia sendiri menggunakan kalimat yang tidak beretika. Lebih aneh lagi, ketika Abdul Ghafur Sangaji secara fasih menyebutkan bunyi undang-undang lengkap dengan nomor, pasal dan ayatnya, Djahmada justru menanggapi seolah Sangaji sedang menggurui. Tujuan advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 2003 adalah membela kepentingan hukum klien yang didasarkan pada asas konsensualisme yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak. Mas Roy membangun perikatan hukum dengan saya karena ada suatu objek yang halal yang kami sepakati, yaitu apa? Mas Roy mengatakan dengan hasil penelitiannya 99,9% ijazah Jokowi palsu. Saya harus berada di garis terdepan, saya bela kepentingan itu. Jika ada lawyer yang selalu berusaha untuk membebaskan kliennya dari penjara, yang akhirnya terjadi adalah banyak advokat yang jadi maklar kasus. Banyak advokat yang akhirnya terjebak suap di peradilan, menyuap di penyidik, karena orientasinya adalah membebaskan klien. Hari ini kita saksikan banyak advokat senior yang masuk penjara, ditangkap KPK, ditangkap kejaksaan. Bahkan yang terbaru, ada pasangan suami istri, advokat. Boleh interupsi? Sebentar dulu. Saya ini giliran saya. Ada advokat suami istri menjadi maklar dalam kasus dugaan, bukan dugaan lagi, tindak pidana korupsi minyak goreng yang disidik oleh kejaksaan. Menerima suap sebesar 60 miliar untuk menyuap hakim sebesar 20 miliar dan memperkaya diri sendiri sebesar 40 miliar. Kalau mindset advokat adalah membebaskan kliennya dari penjara, maka mereka menjadi maklar kasus. Sebentar. Ya, sebentar. Maksudnya Anda mau menyindir? Oh, saya tidak menyindir. Saya ingin menegaskan posisi saya. Saya ingin menegaskan posisi saya. Rekanku Ghafur ini, kamu jangan sok mengajari ya. Aku lihat beberapa kali ditampil dimanapun sok mengajari. Bantah. Silakan. Saya ladenin apa sampai pagi? Oke, silakan. Dunia kepengacaraan itu luas, kawan. Free zone. Dunia tak terbatas. Setiap orang punya gaya. Free zone ya, seperti laut luas. Disitulah kita terbang. Kau jangan samakan semua bebek. Ada eagle juga. Oleh sebab itu, bagi saya, sejak 90 sudah mulai kerja bantu pengacara. Mungkin Yulu belum lahir. Semua pengacara pasti tampil dengan argumentasi yang kuat, demi meyakinkan semua pihak bahwa kliennya benar. Dan untuk itulah mereka dibayar. Tapi bagaimana kalau seorang pengacara menguraikan pasal dan ayat yang seharusnya sudah menjadi konsumsi kesehariannya saja masih mengira-ngira? Kalau pakai KUHP lama, KUHP baru, 79 sampai dengan 87 kalau tidak salah itu, kita baca Pak, pasal 88, ya maaf ya kalau salah Pak, antara 87 atau 8, itu harus. Inikah yang mengaku pengacara senior, dan apakah karena ketidakmampuannya mendalami sebuah perkara sekarang justru memposisikan Rismon pada posisi sulit? Di satu sisi, Rismon harus menyanggal isi buku sebelumnya, sebagai sebuah hasil kesepakatan atas penerbitan SP3-nya. Tapi di sisi lain, ketika menyatakan isi bukunya adalah palsu, maka proses hukum menanti dari para pembeli buku. Dan itu jumlahnya tidak sedikit.